Setelah 5 tahun dari film pertamanya Ourex 1, yaitu kudeta di antara Yakuza klan Sanokai, cerita bermula dari kasus pembunuhan seorang detektif polisi divisi anti korupsi yang bernama Yamamoto. Ia ditenggelamkan di dalam mobil bersama seorang wanita simpanan Menteri Pertahanan Jepang dan berdasarkan bukti kepolisian, Yamamoto tengah menyelidiki kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan Jepang. Kemudian diketahui bahwa Menteri Pertahanan telah merangkul klan Sanokai yang tentunya mulai merambah ke dunia politik. Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut, mereka menemukan beberapa bukti bahwa masalah ini melibatkan klan Sanokai. Lalu untuk menangani kasus itu, pihak kepolisian kembali menugaskan Kataoka, yaitu seorang detektif unit kriminal Yakuza. Dia ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Host yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zora14 dan selamat menonton. Kataoka yang ditugaskan untuk membongkar kasus pembunuhan Yamamoto, dia berkunjung ke markas klan Sanokai dan terlalu naif jika Kataoka tidak tahu pelakunya. Ia berkunjung hanya untuk membuat alibi palsu, yaitu sebagai upaya menipu pihak kepolisian dengan skenario sebagai ini. Bahwa Yamamoto dibunuh karena ulahnya meniduri pacar seorang Yakuza anggota klan Sanokai. Sedangkan Kato yang menyetujui ide tersebut, dia menyuap Kataoka dan mengorbankan salah satu anak buahnya. Maka dari itu, kasus pembunuhan Yamamoto pun ditutup dengan mudahnya. Di sisi lain, para klan Yakuza sedang mengadakan rapat di markas besar klan Sanokai. Ishihara yang telah diangkat Kato sebagai tangan kanannya, dia memimpin rapat tersebut dengan penuh amarah. Ishihara bersikap keras untuk merubah mindset para bos klan kecil yang bodoh dan tak tahu cara berbisnis modern. Para bos klan kecil tersebut diantaranya Tomita, Shiroyama, dan Gomi. Di sini mereka harus belajar mengikuti perkembangan zaman dengan bimbingan Okamoto, yaitu anak buah Ishihara, dan jika tidak bisa berinovasi, siapapun itu bakal didepak dari klan tanpa terkecuali. Lalu Tomita, Shiroyama, dan Gomi mulai muak dengan aturan klan yang semakin menyudutkan mereka. Dan sepulang dari rapat sambil nongki, mereka merencanakan kudeta terselubung untuk melengsarkan Kato. Mereka ingin kembali santuy seperti zaman bos besar terdahulunya, yaitu Sekuichi Kanai. Sedangkan Kataoka yang ikut nimbrung obrolan mereka, dia juga mengaku direpotkan dengan kepemimpinan Kato. Ia mengakui jika klan Sanokai saat ini terlalu berlebihan, bahkan mulai mempersempit ruang gerak kepolisian. Kataoka pun menghasut Tomita untuk mengkudeta Kato, yaitu dengan meminta bantuan klan besar dari kubu lawan. Dan kubu lawan tersebut adalah Hanabishi di Osaka. Namun, secara kebetulan Tomita memiliki saudara yang menjabat tangan kanan bos besar klan Hanabishi dan orang itu bernama Nishino. Esok harinya Tomita ditemani Kataoka mengunjungi markas klan Hanabishi di Osaka. Mereka meminta bantuan ke Fuse, yaitu bos besar klan Hanabishi, untuk melengsarkan Kato dari posisi bos besar klan Sanokai. 加藤に代替わりしてからのことまで約束してたわけじゃ城山とゴミってのが Setelah diskusi singkat, mereka segera pamit agar tidak dicurigai. Namun sepulang dari Osaka, Tomita dipanggil oleh Kato untuk menghadap. Yang ternyata rencana kudetanya dibocorkan Fuse pada Kato. Ditambah pengakuan dari Shiroyama dan Gomi yang mengkhianati Tomita. Sekejap klan Tomita dimusnahkan hari itu juga. Sedangkan Kataoka yang ketahuan bersekongkol dengan Tomita, dia diinterogasi oleh Kato. Namun di sini hebatnya Kataoka bisa mengelak. Bahkan Kataoka masih sempat mengancam Ishihara dengan sebuah kabar bahwa Otomo mantan bosnya sebentar lagi bakal bebas. Sedangkan Ishihara yang ketakutan karena telah mengkhianati Otomo, dia mulai panik. Keesokannya Otomo dia dijenguk oleh Kataoka di penjara. Berkat ambisi Kataoka untuk menghancurkan klan Sanokai, Otomo diberi kebebasan bersyarat. Lalu Kataoka mulai menghasut Otomo untuk balas dendam setelah bebas nanti. Namun Otomo yang sudah pensiun dari dunia Yakuza, dia menolaknya.
Tidak kehabisan ide demi memuluskan ambisinya, Kataoka mengunjungi Kimura, yaitu rival Otomo yang sudah pensiun dari dunia Yakuza. Dan di film sebelumnya, Otomo pernah bentrok dengan Kimura, bahkan mereka saling melukai. Kimura disayat di bagian wajah menggunakan karter, sedangkan Otomo, dia ditusuk di perut sewaktu di penjara oleh Kimura. Akan tetapi mereka telah berdamai saat berada di penjara bersama, mengingat latar belakang mereka yang pernah dikhianati oleh klan Sanokai. Di sini Kataoka berniat menyatukan mereka berdua untuk menghancurkan klan Sanokai, dan tibalah hari di mana Otomo bebas bersyarat. Kataoka dan rekannya Shigeta, mereka menjemputnya sebagai upaya persaudaraan. Namun Otomo, dia memilih dijemput kelompok gangster yang diketahui adalah bagian masa lalunya. Kataoka dan Shigeta yang penasaran dengan gangster misterius tersebut, mereka mengikuti mereka sampai ke markasnya. Yang ternyata kelompok gangster tersebut, mereka merupakan mafia dunia bawah tanah yang diketuai oleh Chang Daisung dari wilayah Ueno. Mereka adalah rantai penghubung diplomasi Korea Selatan dan Jepang. Di sini Otomo dianggap keluarga oleh bos Chang karena sama-sama besar di Oneo. Namun Kataoka yang tak menyerah, dia mengajak Otomo untuk makan bersama. Bahkan ia juga mengajak Kimura untuk berdiskusi tentang rencana balas dendam. Sekali lagi, Otomo yang sudah insyaf, dia menolak untuk balas dendam. Namun Kimura yang menaruh dendam pada klan Sanokai, dia mengaku jika ia mempunyai saudara yang menjabat sebagai tangan kiri bos besar klan Hanabishi. Dia bernama Nakata. Akan tetapi Kataoka pesimis jika meminta bantuan klan Hanabishi lagi, karena Sanokai dan Hanabishi mempunyai hubungan terselubung. Namun Kimura yang mengenal seluk-beluk klan Hanabishi, dia tak gentar dengan fakta tersebut. Dan berhubung situasinya genting, Kimura menugaskan dua anak buahnya untuk melindungi Otomo. Namun Otomo enggan diperlakukan istimewa. Ia menyuruh dua anak buah Kimura untuk bersikap wajar saja. Pagi harinya, Otomo yang lengah, dia hampir terbunuh oleh anak buah Okamoto suruhan Ishihara. Ternyata Ishihara bergerak cepat. Jika Otomo tidak segera dilenyapkan, maka klan Sanokai dalam bahaya besar. Sebab Ishihara paham akan kebrutalannya Otomo. Sedangkan anak buah Kimura yang merasa bersalah karena gagal melindungi Otomo, mereka mencoba balas dendam dengan menyusup ke markas klan Sanokai. Namun tindakan ceroboh itu berujung maut. Mereka dihajar Funaki, yaitu mantan bodyguard bos besar terdahulu yang kini menjabat sebagai tangan kiri Kato. Anak buah Kimura dieksekusi dan dibuang di tempat rongsokan. Kimura sangat sedih ketika mengetahui anak buahnya dihabisi dengan keji, sebab mereka adalah putra dari rekan seperjuangannya di dunia Yakuza dan sudah seperti anak bagi Kimura. Sedangkan Otomo yang ikut berduka atas terbunuhnya anak buah Kimura, dia membulatkan tekad untuk balas dendam. Lalu, Otomo dan Kimura bergegas mengunjungi markas klan Hanabishi untuk meminta bantuan. Namun di sana terjadilah ketegangan antara Otomo dengan Nakata dan Ishino. Alhasil, klan Hanabishi enggan memberikan bantuan. Di sini, Otomo menganggap semua ini hanya buang-buang waktu saja. Nakata yang tersinggung dengan ucapan Otomo, dia menggertak Otomo dengan pistolnya. Namun Otomo yang bernyali besar, dia tak gentar di depan pistol Nakata sekalipun. Dan dengan terpaksa, Kimura memotong jarinya sendiri agar klan Hanabishi mau membantu mereka. Dari sinilah bos besar Fuse melihat sisi lain pengorbanan Kimura, serta harga diri Otomo yang begitu besar. Ia memutuskan untuk mempercayai mereka dan membantunya. Bos besar Fuse mengutus Nakata dan Ishino untuk membentuk klan Kimura. Dan misi pertama klan Kimura adalah menculik Funaki, yaitu mantan bodyguard bos besar klan Sanokai terdahulu yang diinterogasi. Otomo dan Kimura, seperti biasanya, di sini mereka bertindak sadis dalam mengorek informasi pembunuh bos besar Shuichi Kanai. Dan hasil pengakuan Funaki direkam dengan sound recorder. Sedangkan Fuse yang terkejut mengetahui fakta bahwa Kato adalah pembunuh bos besar Shuichi Kanai, dia mulai menyusun rencana. Ia mengunjungi markas klan Sanokai dengan membawa bukti rekaman itu. Tentu, Kato panik karena rahasianya terbongkar. Ia mengelak bahwa semua ini adalah fitnah. Namun, Fuse mencoba mengadu domba Kato bahwa rekaman tersebut didapat dari Ishihara. Kato yang terhasut, dia mulai menganggap Ishihara bakal mengkhianatinya. Singkatnya, perang pun dimulai. Kimura dan Otomo langsung membantai klan Okamoto, yaitu orang-orang kepercayaan Ishihara.
Sedangkan Ishihara yang emosi anak buahnya dibantai, dia bertindak gegabah. Ia nekat menemui Kimura dan klannya. Akibat kebodohan Ishihara, anak buah Ishihara dibantai seketika. Dengan terpaksa, Ishihara bertemu Otomo. Ia meminta ampun sampai ngompol di celana. Sambil tertawa, Otomo heran dengan Ishihara yang terkenal angkuh. Namun sekarang, dia harus merengek berharap pengampunan. Akan tetapi, Otomo berinisiatif menghabisi Ishihara pelan-pelan dengan mesin pelempar bola baseball. Di sisi lain, Kato yang menyadari bahwa dirinya diadu domba oleh Fusei, kini dia harus menghadapi perbentrokan para eksekutif klan Sanokai sendirian. Para bos klan telah mendengar kesaksian Funaki atas pembunuhan bos besar terdahulu. Akibat hal tersebut, para bos klan yang di bawah naungan Sanokai, mereka mengundurkan diri karena merasa kecewa terhadap Kato. Setelah itu, anak buah klan Kato yang tersisa dihabisi semua. Kato yang kehilangan banyak pengikutnya, dia terpaksa pensiun dari dunia Yakuza. Kini posisi bos besar Sanokai resmi dipegang Shiroyama, sedangkan Koume, dia bertindak sebagai tangan kanannya. Namun klan Sanokai harus membuat perjanjian, yaitu patuh di bawah komando klan Hanabishi. Dan akhirnya, Kato menjadi warga sipil biasa, akan tetapi ia diincar Otomo. Sekarang Kato pun dibinasakan Otomo. Setelah semua misi menghancurkan klan Kato selesai, di sini Otomo menyadari bahwa dendamnya sudah terbalaskan. Ia menyerahkan sisanya pada Kimura dan menolak ajakan Kimura mendirikan klan baru, yaitu untuk kembali ke dunia Yakuza. Kimura yang telah menyelesaikan misi balas dendamnya, kini resmi menjadi anggota klan Hanabishi. Dan tak disangka, ternyata tugas pertamanya yaitu membunuh Otomo yang sekarang menjadi kakak angkatnya. Tentu Kimura menolak dengan keras. Dan beruntungnya tugas tersebut dapat ditunda karena beredar rumor bahwa Otomo hendak menuju Korea Selatan untuk bergabung dengan bos Chan. Sedangkan Kimura yang sedari awal hanya dimanfaatkan oleh Kataoka dan klan Hanabishi, dia mulai merasakan getahnya. Anak buah Kimura satu persatu dijebloskan ke dalam penjara atas dugaan pembunuhan terhadap Kato, mantan bos besar klan Sanokai. Dan tak cukup sampai di situ, Kataoka mempunyai rencana busuk, yaitu menyingkirkan Kimura. Ia menyewa pembunuh bayaran untuk membantai klan Kimura yang tersisa, yaitu dengan menuduh Otomo sebagai pelakunya. Tujuannya agar Otomo kembali dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan malamnya, Otomo yang mengetahui kabar kematian Kimura, dia hendak memberi penghormatan terakhir pada adik angkatnya. Namun kedatangannya telah dinanti oleh Kataoka yang menyambutnya. Di sini Otomo diberi sebuah pistol oleh Kataoka untuk berjaga-jaga karena terdapat banyak musuh di dalam rumah duka. Otomo yang terlihat santuy, dia mempunyai tujuan lain, yaitu membunuh Kataoka. Ia menyadari bahwa semua rentetan tragedi yang menimpa hidupnya adalah ulah Kataoka. Kataoka dibinasakan Otomo malam itu dengan pistol pemberiannya, lalu tamat. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan terus di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ani pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.